Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas soal ujian praktek untuk materi perintah dasar Linux jurusan Teknik Komputer dan Jaringan kelas 11 TKJ SMKN 1 Pleret. Di sini saya sudah membuat 15 soal untuk ujian praktek perintah dasar Linux. Jadi di SMKN 1 Pleret khususnya Teknik Komputer dan Jaringan ini menjadi sebuah prasyarat untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Kita langsung saja ke soal. Ini ada 15 soal. Yang pertama itu soalnya, lihatlah user-user yang sedang aktif pada komputer Anda. Jadi ini soalnya menggunakan Debian 10. Kita langsung saja akses Debiannya. Jadi untuk melihat user-user yang sedang aktif itu menggunakan perintah who. Nah ini ya. Ini untuk soal yang pertama atau yang nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2, tampilkan kalender tahun 2005 secara setahun penuh. Jadi kita disuruh untuk menampilkan sebuah kalender pada tahun 2005. Perintahnya menggunakan tal min y, kita tuliskan tahunnya. Nah ini ya. Jadi ini jawaban untuk nomor 2. Jadi menampilkan sebuah kalender pada tahun 2005. Selanjutnya nomor 3, tampilkan bulan Mei tahun 1988. Untuk nomor 3 jawabannya kal, terus bulan Mei itu bulan kelima, kita ketikkan selanjutnya tahun 88. Nah ini ya. Jadi ini untuk menampilkan suatu bulan pada tahun 1988. Ini untuk soal nomor 3. Untuk nomor 4, tampilkan semua file termasuk hidden file pada direktori etc. Nah, untuk menampilkan sebuah file, perintahnya itu menggunakan ls. Nah, terus option yang digunakan untuk menampilkan seluruh file termasuk hidden file itu menggunakan ls min a. Jadi kita langsung saja ls min a untuk direktori etc. Ini ya. Jadi kita menampilkan seluruh file termasuk hidden file pada direktori etc. Selanjutnya untuk nomor 5. Nah, kalau nomor 5 ini tampilkan isi direktori etc secara lengkap. Terdiri dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan mode atau atributnya. Nah, untuk menampilkan sebuah isi direktori secara lengkap, option yang digunakannya itu adalah min l. Ya, sesuai dengan materi yang kemarin, kalau untuk menampilkan isi folder secara lengkap itu menggunakan min l. Kita ketikkan direktori etc. Nah, di sini semua informasi termasuk hak aksesnya, grupnya itu sudah lengkap ada. Itu untuk nomor 5. Untuk nomor 6, ini disuruh merubah hostname. Ya, hostname komputer Anda menjadi nama Anda. Jadi untuk hostname, kita cek dulu hostname-nya dengan cara mengetikkan hostname. Nah, hostname komputer kita saat ini namanya Debian. Nah, di sini disuruh untuk merubah ke nama masing-masing siswa.
Caranya kita menggunakan text editor Nano, selanjutnya ke etc, terus ke file hostname. Nah, yang Debian ini kita rubah ke nama kita semua. Host Bapak berarti save. Ya, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Nah, untuk supaya hostname yang sudah kita rubah ini bisa diterapkan, maka kita harus mereboot dulu sistem kita. Hostname-nya sudah berubah ya. Hostname-nya sudah berubah menjadi Asep, atau komputer namanya sudah ganti menjadi Asep. Itu untuk soal nomor 6. Selanjutnya di soal nomor 7, di sini kita disuruh membuat 3 buah file ya. Ini nama siswa 1, nama siswanya sesuaikan dengan nama masing-masing dengan perintah touch. Artinya kita membuat sebuah file kosong pada directory home ya. Jadi kita masuk dulu kalau mau mudah ke directory home ya. Selanjutnya kita buat 3 buah file. asep1.txt, asep2.txt, asep3.txt. Ini ya. Kita enter, kita ls. Nah, dalam folder home sudah ada file asep1.txt, asep2.txt, asep3.txt. Itu untuk soal nomor 7. Kalau nomor 8, nah kita disuruh membuat 3 buah direktori ya, direktori kosong pada direktori root. Kita kembali lagi ke direktori root. Kita pwd, kita berada pada direktori root. Kita disuruh membuat 3 buah direktori. Kita menggunakan perintah mkdir prak1, prak2, prak3. Sudah terbentuk ya. Jadi sudah terbentuk direktori prak1, prak2, dan prak3. Itu untuk soal nomor 8. Selanjutnya untuk nomor 9, kita disuruh mengcopy file nama siswa.txt yang tadi kita sudah buat pada direktori home ke direktori prak1. Jadi disuruh mengcopy atau menyalin file asep1.txt yang tadi kita buat pada direktori home ke direktori prak1. Jadi kita langsung saja cp home asep1.txt, kita kopikan ke prak1 asep1.txt. Ini ya, ini komennya atau perintahnya. Kita ls prak1. Nah, sudah tersalin ya. Jadi sudah di-copy file asep1.txt yang ada pada direktori home ke direktori prak1. Jadi untuk nomor 9 sudah. Yang selanjutnya kita disuruh mengkopikan
file nama siswa2.txt yang sudah kita buat pada directory home ke directory prak2. Tetapi kita disuruh merename menjadi nama siswa cp.txt. Jadi suruh copy tapi langsung di rename. Sama menggunakan perintah cp, kita copy asep2.txt yang ada pada directory home ke prak2, tetapi kita merename-nya menjadi asep.cp.txt ya. Jadi kita copy asep2.txt yang ada pada directory home ke directory prak2 dengan merename menjadi asep.cp.txt. Kita ls prak2 ya, praktek 2. Nah, sudah ada. Jadi sudah ada asep.cp.txt hasil mengcopy dari asep2.txt yang ada pada directory home. Selanjutnya yang nomor 11, kita disuruh memindahkan nama siswa.txt yang ada pada directory home ke directory prak3 ya. Kita disuruh memindahkan file nama siswa2.txt, nama siswa3.txt yang ada pada directory home ke directory prak3. Kita bisa langsung itu menggunakan np ya. Kita kopikan nama siswa2.txt, nama siswa3.txt. Atau kita mau ke directory home juga boleh. Nah, di sini kita np dua-duanya asep2.txt, asep3.txt ke directory prak3 ya. Kita memindahkan file asep2.txt, asep3.txt ke directory prak3. Kita ls prak3-nya. Nah, sudah ada ya. Sudah ada file asep2.txt, asep3.txt. Terus kita ls di directory home-nya. Nah, asep1.txt jadi yang tersisa di directory home. Itu ya, itu untuk soal nomor 11. Selanjutnya kita disuruh menghapus nama siswa 1.txt yang ada pada directory home. Karena sekarang kita berada pada directory home, kita langsung saja hapus rm asep1.txt. Ini ya. Kita langsung hapus asep1.txt. ls, nah sudah hilang atau sudah terhapus asep1.txt. Selanjutnya kita disuruh menghapus directory prak1, prak2 dan prak3 yang tadi kita sudah buat pada directory root. Boleh di sini, boleh juga kita masuk dulu ke directory root-nya. Kita ls, di sini ada 3 directory yang sudah kita buat, prak1, prak2, prak3. Nah, untuk menghapusnya kita menggunakan perintah rm-r karena prak1, prak2, prak3 ini itu ada isinya. Jadi kita tidak bisa menggunakan perintah rmdir. Coba kita rmdir prak1. Nah, di sini ada sebuah pesan bahwa
failed to remove Prak1 directory not empty. Bahwa direktori Prak1 ini tidak kosong. Sedangkan perintah rmdir ini digunakan untuk menghapus direktori yang kosong. Untuk menghapus direktori yang ada isinya itu menggunakan rm-r, Prak1, Prak2, Prak3. Kita sekaligus menghapus 3 direktori. Nah, ini ya. Jadi untuk menghapus direktori yang ada isinya itu menggunakan perintah rm-r. Kalau direktorinya kosong itu menggunakan perintah rmdir. Nah, di sini sudah terhapus 3 buah direktorinya, Prak1, Prak2, dan Prak3. Selanjutnya yang nomor 14, kita disuruh membuat biodata nama siswa.txt menggunakan text editor Nano. Jadi kita membuat sebuah biodata pada direktori home. Gunakan Nano. Sini ya, kita langsung saja biodata namanya asep.txt. Nama asep dari misalnya kelasnya 11 PKG. Setelah beres, kita pijit tombol Ctrl O, Enter, Ctrl X untuk keluar. Nah, ini untuk soal nomor 14. Kita ls. Di sini sudah ada atau sudah terbuat biodata asep.txt pada direktori root. Selanjutnya untuk nomor 15, ini disuruh menampilkan langsung ya isi dari dari file biodata nama siswa yang tadi sudah kita buat ke layar monitor Anda. Itu menggunakan perintah cat ya. Nah, kita ketikkan nama filenya. Nah, ini ya. Enter. Nah, ini sudah tampil di layar. Kita isi dari file biodata asep.txt. Itu ya, itu pembahasan soal untuk ujian praktik pertama untuk materi perintah dasar Linux. Silakan untuk dicoba di rumah, dipelajari agar nanti untuk ujian ya, untuk praktek itu bisa lancar dan bisa dikerjakan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.